Overlord merupakan salah satu anime isekai yang sangat populer, yang sampai membuatnya mendapatkan season keempatnya pada tahun ini, dan satu movie yang akan tayang nantinya. Anime Overlord merupakan adaptasi dari sebuah light novel berjudul sama oleh Kugane Maruyama. Namun, tahukah kalian kalau Overlord sebenarnya bergenre dark fantasy? Ya, adaptasi anime Overlord tidak mencantumkan genre dark fantasy, karena memang semua yang ditampilkan di dalam anime ini sejauh ini masih berada di batas wajar. Wikipedia mencatat bahwa novel Overlord bergenre dark fantasy dan bukan fantasi, yang memang jika hanya menonton anime saja, kalian tidak akan merasakan unsur dark dalam anime ini. Unsur dark pertama, peternakan manusia. Ya, kalian tidak salah dengar. Di sini manusia derajatnya diperlakukan setara dengan hewan ternak oleh Demiurge. Di anime Overlord Season 2 episode 1, Demiurge sempat menyinggung tentang Abelion Ship yang dijadikan sebagai bahan pembuatan Magic Scroll. Di sini Ain salah menangkap maksud dari Demiurge, yang tidak menyebut manusia secara spesifik, yang malah menggunakan kata domba. Sampai sekarang Ain tidak tahu tentang identitas asli dari Abelion Ship yang sebenarnya adalah manusia. Yang kedua, perbudakan dan pelacuran. Kalian mungkin lupa dengan hal yang satu ini. Perbudakan tidak bisa disepelekan, apalagi dengan kondisi yang dialami oleh Tuare yang sampai hamil dan bahkan terkena penyakit kelamin yang mematikan. Tuare sendiri diculik oleh para bangsawan saat masih kecil, kemudian dijual sebagai budak kepada Eight Finger, sebuah organisasi kriminal yang bergerak secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, masih ingat dengan orang-orang ini? Mereka adalah worker dari Kekaisaran Baharut yang memasuki Nazarik dan berniat untuk menjaranya. Gua yakin kalian yang sudah menonton season 2 pasti melihat betapa menyedihkannya nasib mereka. Tapi, izinkan gua memberitahukan kalian tentang bagian yang dipotong dalam anime. Arch, atau apapun bacanya. Seorang anak dari mantan bangsawan yang berusaha untuk mencari uang untuk bisa kabur bersama dengan kedua adiknya. Namun sayangnya dia mati. Lalu, apa yang terjadi kepada kedua adiknya? Mereka sudah mati secara off-screen. Mereka dijual sebagai budak dan mati karena overwork. Next, Robert Dyke. Ains mengatakan bahwa dia akan melakukan eksperimen gila, di mana dia akan mencuci otaknya dan mengganti ingatannya tentang dewa yang dia percayai dengan sesuatu yang lain. Yap, sangat tidak manusiawi. Dan yang terakhir, adaptasi volume 12 dan 13 yang kemungkinan akan dijadikan movie. Untuk sekarang volume 12 dan 13 masih belum ada, jadi gua tidak akan membocorkan banyak soal apa yang terjadi. Kejadian di volume 12 dan 13 akan mengambil latar di Rubble Holy Kingdom, sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Abelion Hill, tempat Demiurge berternak. Ini mungkin akan menjadi arc yang paling sadis, di mana gue merasa tidak mungkin untuk menyensor atau memotong peristiwa yang akan terjadi nantinya. Harusnya peristiwa yang akan terjadi di sana akan diceritakan semua, karena kalau tidak diceritakan ya sayang aja sih. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya peristiwa dark lainnya yang belum gue sebutkan? Silahkan komen di bawah. And that's all for today. Hope you like it and see you next time.